Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian tetap sehat, bugar seperti biasa, dan selalu bersemangat untuk belajar di setiap hari. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita melalui media pembelajaran Microsoft Sway. Ayo tepuk tangan semuanya. Anak-anak, tentunya pembelajaran hari ini Bapak harapkan bisa menjadi suatu pembelajaran yang menyenangkan buat kalian semua ya. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Kita melanjutkan pembelajaran setelah kita melaksanakan pembelajaran 2 kemarin ya anak-anak. Anak-anak, di sini Pak Guru memiliki gambar latar belakang, yaitu pohon apa ya kira-kira ini? Ya, betul sekali. Ini adalah pohon apel anak-anak. Terlihat dari buahnya yang sangat banyak sekali di sini, ya. Apakah nanti pelajaran kita ada hubungannya dengan pohon apel? Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Sebelum itu, silahkan anak-anakku semuanya memulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran yang ada hubungannya dengan gambar yang ada di belakang ini. Pertama, kita akan melihat dulu di sini. Nah, di sini kalian bisa melihat apa anak-anak? Ya, di sini ada sebuah dahan pohon ya anak-anak ya. Tapi kenapa dahan pohon ini dibungkus seperti ini? Tujuannya untuk apa ya kira-kira? Nah, kira-kira pemilik pohon ini memiliki alasan apa kira-kira untuk membungkus dahan pohon ini? Apakah dahan pohonnya terluka? Nah, kita cari tahu bersama-sama ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ada bacaan yang mengawali pembelajaran kita. Yang pertama, kita baca ya. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Ya, jadi dari bacaan ini kita bisa mengetahui ya anak-anak bahwa Pak Tani itu kalau menanam pohon itu buahnya itu harus banyak. Kenapa? Karena agar para petani itu memiliki hasil yang lebih banyak daripada biasanya. Karena kalau misalkan biasanya menghasilkan satu pohon menghasilkan 10 kilo, karena diberikan atau melakukan perkembangan biak buatan, maka hasilnya akan bisa berkali-kali lipat seperti itu. Tentunya hal ini merupakan keuntungan bagi para petani yang terus diusahakan. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian tidak hanya hasilnya saja, tapi juga waktunya anak-anak. Jadi perkembangan biakan buatan itu juga memiliki tujuan agar waktu untuk menghasilkan buah itu bisa lebih cepat seperti itu. Kalau kita menanam pohon mangga misalkan, kita tanam hari ini, maka pohon mangga itu bisa berbuah kalau kita harus menunggu pohon mangga itu besar dulu. 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun baru bisa berbuah. Tapi kalau dengan perkembangbiakan buatan pasti bisa lebih cepat seperti itu. Nah, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan buatan ini anak-anak. Seperti yang ada di gambar ini juga merupakan salah satu contoh perkembangbiakan buatan. Kira-kira bagaimana ya? Apa namanya perkembangbiakan buatan ini? Bagaimana prosesnya?
dan apa saja keuntungannya. Mari kita bahas bersama-sama. Setuju? Ya, bagus sekali. Ayo, semangat ya. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Tentunya hal ini dimaksudkan dalam perkebunan yang luas ya anak-anak ya. Kemudian melalui kegiatan pencangkokan. Nah, ini ada istilah pencangkokan. Sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Wah, sangat banyak sekali ya anak-anak, 3.400 buah. Kira-kira kalian bisa membayangkan apa tidak? Seberapa banyak kira-kira 3.400 buah jeruk itu? Wah, kalau disimpan di dalam kamarmu kira-kira cukup atau kurang luas? Kurang luas begitu untuk tempat menyimpannya. Wah, belum pernah melihat ya? Mungkin 1 truk, mungkin 2 truk begitu ya. Nah, anak-anak, di sini ada kata pencangkokan. Apa itu pencangkokan? Jadi, anak-anak, pencangkokan adalah proses perkembangbiakan buatan yang dilakukan dengan menanam dahan atau batang pohon yang sudah ada ini. Kalau kita mengenalnya menanam pohon itu dari biji ya anak-anak ya. Tapi kalau pencangkokan itu dilakukan proses seperti ini. Jadi ada dahan, nah, dahannya ini nanti dikupas dengan pisau yang steril, kemudian diberi pembungkus. Nah, di dalamnya pembungkus itu diberi tanah yang subur. Kemudian kita harus merawatnya dengan memberi air yang cukup, tidak boleh kering itu. Kemudian dalam beberapa waktu akar akan tumbuh di sini. Nah, karena akar bisa tumbuh di sini, maka selanjutnya batang ini bisa dipotong. Kemudian dahan yang atau batang yang sudah muncul akarnya ini bisa langsung ditanam. Dan umurnya ini akan mengikuti pohon induknya anak-anak. Jadi dalam beberapa waktu bulan saja dia pasti akan bisa ikut musim berbuahnya induknya ini. Nah, itu ada keuntungan waktu di situ ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah paham anak-anak tentang pencangkokan? Kalau sudah paham, nanti boleh kalau ada hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menyampaikannya di WA grup ya. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran dari bacaan ini tadi ya. Saya ulang lagi. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, lalu berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, yang dicetak tebal ini merupakan pertanyaan besar buat kalian anak-anak. Pak petani sudah melakukan pencangkokan dan menghasilkan 3.400 pada bulan ini. Nah, pada panen berikutnya juga menghasilkan kebetulan 3.400 buah lagi. Nah, jumlahnya berapa kira-kira? Di sini ada penjelasannya ya. Penjelasannya jawabannya yaitu kita jumlahkan anak-anak. Panen pertama sebanyak 3.400 buah ditambah. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu barang kemudian mendapatkan lagi, itu namanya ditambah ya. Dalam operasi hitung matematika itu dinamakan penjumlahan. Karena ini ada 2 kali panen, berarti panen yang kedua juga jumlahnya sama ya, 3.400 buah. Kita jumlahkan 3.400 ditambah 3.400, hasilnya 6.800. Kok bisa dapat 6.800? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana kira-kira cara menghitungnya. Anak-anak, masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Tentunya masih ingat ya, dari pelajaran di pertemuan yang lalu. Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah.
Untuk menambah pemahamanmu terhadap cara mengerjakan operasi hitung penjumlahan, mari kita amati video pembelajaran di bawah ini anak-anak. Jadi kita akan menonton bersama-sama cara untuk mengerjakan operasi hitung penjumlahan. Kira-kira kalian sudah siap apa belum ya? Silahkan menyiapkan alat tulis yang kalian gunakan untuk mencatat hal-hal penting yang ada di video nanti. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap mari kita tonton bersama-sama anak-anak. Ya, anak-anak kita lanjutkan ya. Anak-anak nanti bisa menonton video penjelasan tentang pembahasan teknik penjumlahan dengan susun ke bawah ya. Nanti link videonya atau videonya bisa kalian putar langsung secara mandiri di dalam Microsoft Word yang saya bagikan ke kalian ya. Letaknya ada di sini di bagian belajar lebih jauh dengan video pembelajaran, begitu ya. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Sudah selesai ya menontonnya? Kalau sudah, Bapak harap kamu sekarang jadi lebih paham. Kalau belum, silahkan menonton dulu. Sekarang saatnya menuju kegiatan selanjutnya. Nah, ini ada gambar orang menulis di buku, berarti kalian harus menyiapkan alat tulisnya karena sekarang saatnya berlatih gitu anak-anak. Dalam kegiatan ini kamu akan berlatih mengerjakan soal-soal penjumlahan dengan bilangan hingga ribuan ya. Kelas 3 itu sudah masuk di ribuan ya, masih ingat ya? Ayo, kamu pasti bisa. Nah, untuk dapat melaksanakan tugas 1, silahkan amati dan ikuti perintah pada kegiatan tersebut. Kemudian hasilnya kegiatanmu jangan lupa ditulis di buku tugas ya. Kalau ada yang belum paham, kamu bisa menghubungi Bapak Guru seperti biasanya. Ya. Kita lihat di sini. Ayo berlatih tugas 1. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Soal yang pertama, A. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut anak-anak? Masih ingat cara yang tadi? Nah, di cara yang tadi kamu bisa melihat bahwa ketika kita mendapatkan barang pertama, kemudian mendapatkan barang lagi, itu namanya ditambah. Nah, di sini adalah terjadi proses operasi hitung penjumlahan. Untuk cara mengerjakannya, kalian ingat-ingat kembali di video pembahasan ya. Kalian pasti masih bisa, masih ingat ya. Untuk soal yang kedua, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Wah, banyak sekali ya. Truknya kira-kira besar apa truk yang sedang ya? Pasti truk yang besar. Truk pertama memuat 1200 buah semangka. Wah, banyak sekali ya. Sedangkan truk yang kedua memuat 1800 buah semangka. Wah, Pak Komar ini pasti petani yang besar sekali ya perkebunannya, karena hasilnya sangat banyak sekali. Pertanyaannya, berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, ini tadi sama ya seperti soal yang pertama, yaitu apa anak-anak? Soal operasi hitung penjumlahan, di mana Pak Komar ini memiliki buah semangka di truk yang pertama ini 1200 buah semangka. Kemudian dia juga punya truk yang kedua memuat 1800 buah, sehingga nanti caranya yaitu kita hitung dengan teknik susun ke bawah ya. Pasti kalian masih ingat, yaitu 1200 ditambah 1800. Ayo, kamu pasti bisa. Selamat mengerjakan. Silahkan dikerjakan di buku tulis ya, seperti petunjuk yang tadi. Kalau ada yang masih belum paham, kamu bisa menghubungi Bapak Guru seperti biasa ya.
Oh ya anak-anak, jangan lupa isi daftar hadir kalian dan setor tugasmu juga di sini ya. Di sini ada alamat Google Form yang harus kalian isi untuk sebagai bukti kehadiran kalian ya. Yang pertama ada tanggal yang kalian isi, tanggal pembelajaran hari ini ya, bulan dan tahun. Di sini tanggal, di sini bulan, di sini tahun. Kemudian kalian pilih nama kalian. Nah, di sini sama Pak Guru sudah disiapkan nama kalian. Silahkan dipilih. Contoh ya, misalkan Raditya Sastrawijaya. Kamu pilih begini. Klik begitu ya. Tinggal dipilih. Kemudian kamu geser ke bawah. Di sini ada ketiga keterangan, yaitu hadir, terlambat, atau izin. Nah, nanti kamu isi ya sesuai jam mulai pembelajaran kita. Kalau kalian pas jam 7 berarti kamu isi hadir. Kalau terlambat ya berarti diisi terlambat. Kalau tidak masuk harus tetap mengisi ini dengan cara mengisi atau memilih izin di sini ya. Nah, selanjutnya kamu mengirim, misalkan begini. Tanggalnya ini tadi masih belum terisi ya. Isi. Nah, kalau sudah diisi lengkap semua, jangan sampai ada yang terlewat, kita klik kirim. Nah, presensi sudah dikirim seperti itu. Jadi kehadiran kalian sudah dicatat. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga esok bisa lebih baik daripada hari ini. Semangat kelas 3, kalian pasti bisa. Jangan lupa dikirim tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.